Bab 874. Kenapa? Tanya Direktur Tony dengan menggebu-gebu. Apa karena keluarga Hilton memegang kelemahanmu? Aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Turuti saja perkataanku. Daniel menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu menutup telepon itu. Lah dapat membayangkan. Direktur Tony yang berada di seberang telepon pasti sedang marah besar. Sudah ada kabar dari rumah sakit. Thomas melapor dengan suara kecil. Satu tulang rusuk Linda patah. Kaki sebelah kanan patah dan luka-luka kecil. Tidak ada masalah serius. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Cari orang dan minta orang itu bocorkan kejadian hari ini, perintah Daniel. Baik, Thomas dan Ryan baru paham maksud Daniel. Sekarang ke rumah keluarga Hilton, perintah Daniel. Baik, Ryan menganggukkan kepala. Apa perlu beri kabar pada mereka dulu? Tidak perlu. Langsung ke sana. Baik. Villa keluarga Hilton sangat dekat dengan villa gaya Tiongkok milik Tuan Besar Wallace. Dulu demi mendekati Tuan Besar, Johnson sengaja membeli rumah dalam satu area. Udara di sini bersih dan lingkungannya tenang. Bagaikan sebuah surga. Sangat cocok untuk hidup tua. Setelah terjadi masalah dengan grup Hilton, banyak aset di luar negeri yang dijual untuk menutupi kekurangan perusahaan. Hanya villa ini saja yang tidak disentuh. Bagaimanapun rumah ini adalah yang terdekat dengan keluarga Wallace. Daniel masuk ke dalam rumah keluarga Hilton. Semua orang di rumah itu terkejut melihat kedatangannya. Johnson buru-buru berlari ke bawah menyambutnya. Daniel, selamat datang. Kenapa tidak bilang-bilang padaku mau datang? Aku bisa pergi menjemputmu. Kita bukan orang luar. Tidak perlu terlalu sungkan. Daniel menyunggingkan senyuman. Semoga tidak mengganggu kalian. Tentu saja tidak. Cepat masuk. Johnson menyambut Daniel dan Ryan dengan akrab. Lalu memerintah pelayan. Cepat siapkan teh. Pelayan segera menyiapkan teh terbaik. Lihat ingatanku ini. Aku lupa kamu tidak minum teh. Johnson bereaksi kembali dan lekas memberi perintah baru. Pergi bawakan anggur merahku yang berharga itu. Cepat. Aku dengar dari Victoria. Paman Johnson mengoleksi banyak alkohol berkualitas baik. Nada bicara Daniel hari ini sangat terdengar akrab. Sebenarnya aku tidak sering minum. Alkohol itu hanya digunakan untuk melayani tamu terhormat. Johnson tersenyum. Victoria sedang pergi ke taman belakang memetik bunga. Aku sudah meminta orang memberitahunya. Ia akan segera kembali. Hari ini aku kemari untuk bertemu denganmu. Daniel tidak ingin bertele-tele. Bukankah paman ingin bertemu denganku? Sekarang aku datang. Katakan saja apa yang ingin paman katakan. Ini, Johnson tak menduga Daniel langsung berterus terang. Wajahnya tampak canggung. Kemudian ia berkata, kita mengobrol di ruang kerja saja. Baik, dua orang berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Pelayan sudah menyiapkan alkohol terbaik dan menuangkannya untuk Daniel. Lalu ia mundur. Daniel menggoyang-goyangkan gelas alkoholnya sambil melihat jam tangan. Aku masih punya waktu 20 menit. Oh benar. Daniel, kamu banyak kerjaan. Dapat meluangkan waktu kemari saja sudah sangat cukup. Johnson langsung panik dalam seketika. Kita peringkat pembicaraan saja. Iya, Daniel menyesap alkoholnya. Menunggunya berbicara. Sebenarnya aku tidak ada hal lain. Hanya ingin bertanya. Apa rencanamu? Johnson berbicara dengan penuh arti. Dengan Victoria. Rencana. Daniel bingung. Victoria tidak bilang padamu. Aku dan dia hanya teman baik. Hal yang diberitakan itu tidak benar. Ia bilang padaku, malam itu kalian minum terlalu banyak. Johnson berbicara dengan serius. Meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi berita itu sudah tersebar. Ini akan sangat mempengaruhi reputasinya. Selain itu perasaannya tulus padamu. Aku berharap, sekarang ini zaman apa? Daniel menyela ucapannya. Walaupun kami sungguh tidur bersama. Itu pun atas keinginan kami berdua. Tapi ini, kita tidak melakukan apa-apa. Sudah memintaku bertanggung jawab. Bab 875. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Johnson berubah. Aku mengira, kamu kemari untuk menyelesaikan masalah ini. Aku perlu menyelesaikan masalah apa? Daniel bertanya sambil menaikkan alis. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Hilton kan? Daniel. Sedikit keterlaluan jika kamu mengatakan seperti itu. Johnson mengamuk dan menuduh dengan menggebu-gebu. Awalnya,
Itu adalah niat keluarga Wollens agar kamu bertunangan dengan Linda. Tapi demi wanita lain, kamu langsung mengabaikannya dan membuat keluarga Hilton kehilangan harga diri. Linda pun mengalami trauma psikologis. Kemudian, demi menutupi kebohongan kalian, kalian lagi-lagi meminta Victoria menyamar sebagai Tracy dan menjadi istrimu. 2 tahun ini, ia seperti pelayan yang melayani tuan besar dan menjaga anakmu. Meskipun tidak membantu apa-apa, tapi tetap ada kerja keras kan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tinggal bilang padanya kenapa bersikap ambigu padanya. Dan memintanya, bukankah itu agar tuan besar tidak cemas? Lalu kamu bisa dengan mudah mengejar Tracy. 2 putriku dimainkan seperti bidak catur olehmu, merugikan reputasi dan kebahagiaan hidup mereka. Dan juga, kenapa keluarga Moore menargeti keluarga kami? Bukan kan karena Tracy cemburu dan bersaing dengan Linda. Ujung-ujungnya semua ini terjadi karena kamu. Sekarang kamu malah bilang, kamu tidak berhutang apapun kepada keluarga Hilton. Iya, dilihat dari sudut pandangmu. Tampaknya aku sungguh banyak berhutang pada keluarga Hilton. Daniel menganggukkan kepala sambil tersenyum dingin. Tapi aku ingin bertanya, dulu pernikahan dengan Linda, apa keinginanku? Dari awal sampai akhir. Bukankah diatur olehmu dan kakek? Aku tidak pernah setuju. Jelas-jelas kamu tahu aku tidak bersedia. Tapi kamu malah meminta putrimu mendekatiku. Bukankah agar dapat menempel pada keluarga Wollens? Kamu, dengarkan aku selesai bicara. Daniel mengangkat tangan dan lanjut berbicara. Aku akui, aku juga salah. Entah itu kesukarelaan atau keterpaksaan. Aku selalu setuju saja. Tapi, ketika aku membatalkan pertunangan, aku juga memberi kompensasi kepada kalian 60 triliun. Ini bukan nominal yang sedikit. Mengenai Victoria, aku memang berhutang padanya. Aku juga pernah bilang padanya, kedepannya jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikannya. Jadi aku sudah meminta grup untuk mengalokasikan dana membantu grup Hilton melewati krisis. Benarkah? Johnson langsung berantusias dalam seketika. Kapan? Ucapannya belum selesai. Namun ponselnya tiba-tiba berdering. Lekas menjawab dan mengetahui bahwa saham grup Hilton kembali naik. Ia sangat bersemangat. Lalu lekas menutup telepon dan berterima kasih kepada Daniel. Daniel, terima kasih. Ini untuk yang terakhirnya. Anggap saja aku membalas hutang budi kepada Victoria. Daniel berdiri dan pergi. Daniel, tunggu sebentar. Johnson lekas menghalanginya. Aku tahu. Sekarang kamu punya banyak kesalahpahaman kepadaku. Aku hanya ingin bilang, Victoria sungguh tulus padamu. Ia adalah pilihan terbaik untukmu. Semoga kamu dapat mempertimbangkannya. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Daniel berkata dengan datar. Victoria orang yang baik. Ia akan menemukan pria yang cocok dengannya. Setelah berbicara, Daniel melangkahkan kaki berjalan keluar. Pintu ruangan dibuka. Daniel tercengang. Victoria berdiri di depan pintu, memandang Daniel dengan mata berair. Sangat jelas sekali. Ia mendengar seluruh percakapan tadi. Maaf. Daniel berbicara dengan suara rendah, melewatinya dan berjalan keluar. Pelan sedikit. Kamu menyakitku dari luar. Terdengar suara makian seorang wanita. Sialan, kamu ingin mati. Ketika Johnson mendengarnya, dia keluar berlari. Kenapa kamu pulang? Ada orang yang ingin membunuhku. Sekarang sangat berbahaya tinggal di rumah sakit. Linda berbicara setengah, lalu tiba-tiba tercengang. Ia baru melihat Daniel di sana. Daniel, kenapa kamu kemari? Daniel menatapnya dengan dingin, tidak bicara apa-apa. Langsung berjalan keluar. Ayah, kenapa Daniel kemari? Linda bertanya dengan antusias. Jangan-jangan dia sudah menyerah dan ingin menikahi si bisu ini. Bab 876. Tutup mulutmu. Tidak boleh mengatai kakakmu seperti itu. Johnson menegurnya dengan marah. Kenapa galak padaku? Dulu ayah tidak seperti itu padaku. Linda tertegun. Jangan-jangan Daniel sungguh akan menikahi si bisu itu. Nanti aku akan menemuimu. Johnson memelototinya. Lalu buru-buru pergi mengejar Daniel. Daniel, mari aku antar. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kali ini, sebenarnya harus menghabiskan banyak uangmu untuk menyelesaikan masalah ini. Benar-benar telah menghabiskan banyak uangmu.
Ketika mendengar ucapannya, Linda semakin gelisah. Ia juga orang berbisnis. Tentu saja ia tahu setelah malam itu ia dipecat, akan memberi tekanan seberapa besar kepada keluarga Wollens. Tetapi, ia merasa Daniel yang bisa melakukan segala hal, pasti bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya. Namun, ia tidak melakukannya, malah datang kemari secara langsung untuk membantu grup Hilton menyelesaikan masalah. Tampaknya, ia sungguh akan menikahi Victoria. Di saat ini, Victoria sedang berjalan keluar dari ruang kerja dengan seikat bunga kala di tangannya. Awalnya ia tampak lesu, tetapi ketika melihat Linda, ia langsung mengendalikan suasana hatinya dan melewatinya dengan berpura-pura baik-baik saja. Berhenti, Linda menegurnya dengan angkuh. Victoria menghentikan langkah kaki dan menatapnya dengan dingin. Dasar wanita jalang. Benar-benar hebat. Linda menggerakkan kursi rodanya berjalan ke depan Victoria, bertanya sambil menggertakkan gigi, sengaja membuat Daniel mabuk, menelanjangkan diri menggodanya, lalu memanggil media untuk memotret, dan sengaja menyebarkannya. Hanya agar memaksa Daniel menikahimu. Victoria memelototinya dengan mata lebar, lalu berbalik badan ingin pergi. Aku masih belum menyuruhmu pergi. Kamu berani pergi. Linda ikas menggerakkan kursi roda ke hadapan Victoria menghalanginya, berkata dengan amarah berapi-api, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sama saja dengan ibumu, demi seorang pria melakukan segala cara. Ketika mendengar ucapan ini, ekspresi Victoria berubah menjadi dingin. Matanya penuh dengan aura membunuh. Ternyata, wajah aslimu telah keluar. Linda melihat Victoria yang seperti itu, menjadi lebih marah. Malam itu jelas-jelas kamu menyuruhku memancing Tracy ke hotel. Kamu sengaja menggunakanku untuk menarik perhatian mereka. Lalu kamu bisa dengan lancar melakukan trikmu kepada Daniel. Dan kamu juga yang menyuruh orang untuk menabrakku kan? Wanita jalang. Sama-sama beracun seperti ibumu. Ah, Victoria tiba-tiba mendorong kursi roda Linda dengan keras sebelum ucapannya selesai. Kursi roda kehilangan kendali dan berjalan ke depan dengan cepat. Bam, kursi roda itu menabrak dinding dan Linda terjatuh dari kursi roda. Kaki yang digips menabrak dinding. Tulangnya yang patah dan beberapa luka lain juga mengenai dinding. Ah, Linda berteriak kesakitan. Suaranya keras bagaikan guntur. Dari luar, pelayan dan para pengawal yang mendengar suara itu keluar, masuk ke dalam. Dan sebelum mereka masuk, ekspresi Victoria langsung berubah menjadi ekspresi panik dan bergegas maju memapah Linda. Matanya juga penuh dengan air mata, seolah sangat cemas dan kasihan kepada adiknya. Tetapi, ketika Linda mendongak kepala melihatnya, Victoria malah menampilkan seringai jahat dan menggunakan mulutnya berkata, sekarang keluarga ini dikendalikan olehku. Jika kamu ingin tinggal di sini, maka jadilah anjing penurut. Kau wanita jalang beracun. Linda marah sekali, hendak mengulurkan tangan ingin menamparkan Victoria. Berhenti. Di momen ini, Johnson telah kembali dan kebetulan melihat adegan ini. Ia lekas maju dan melindungi Victoria di belakangnya. Ia berkata dengan murka kepada Linda, kamu masih berani main tangan dengan kakakmu. Kamu kira aku sudah mati? Ayah, kenapa kamu melindunginya? Linda menatap Johnson dengan tatapan tak percaya dan berbicara dengan emosi. Ayah tidak tahu, dia yang mencelakaiku menjadi seperti ini. Tangker lumpur itu diatur olehnya. Barusan dia juga mendorong kursi rodaku. Linda, kenapa kamu menfitnah kakak? Victoria menggunakan air matanya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan panik. Mana mungkin kakak menyuruh tangker lumpur untuk menabrakmu? Dan kapan aku mendorongmu? Dasar wanita jalang munafik. Linda mengamuk. Ia maju ingin menghajar Victoria. Bab 877. Lancang sekali. Johnson mendorong Linda dan memarahinya sambil menggertakkan gigi. Masalah keji ini, hanya kamu yang dapat melakukannya. Kakakmu begitu baik hati dan lemah lembut. Bahkan ia tidak tega membunuh seekor semut. Bagaimana mungkin ia mencelakaimu? Ayah tidak percaya padaku. Linda sudah mau menggila. Jelas-jelas dia hanya berpura-pura. Berpura-pura menjadi orang baik. Padahal hatinya lebih bengis dari siapapun. Cukup, Johnson sama sekali tidak mau mendengarkannya lagi. Terakhir kali, kamu menyetir mobil sambil mabuk. Hampir saja menabraknya mati. Awalnya aku ingin mencari perhitungan denganmu.
Tapi kakakmu bilang sudahi saja masalah ini. Katanya dulu kamu masih muda dan tidak dewasa. Wajar melakukan hal ceroboh, ia memintaku untuk tidak mempermasalahkannya. Kakakmu begitu baik hati dan begitu menyayangimu. Sekarang kamu malah menfitnahnya. Victoria menangis di samping. Ia benar-benar sedih dan tampak menyedihkan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan aku hampir menabraknya mati? Linda tercengang. Malam itu aku memang mabuk dan hampir menabraknya. Tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya. Mobilku melaju melewatinya. Ia sendiri yang terkejut dan terjatuh. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya. Aku sudah tahu. Kamu pasti menyangkal. Johnson murka. Kamu sungguh telah rusak dimanjakan olehku. Sebelumnya kamu melakukan banyak kejahatan. Mengendalikan grup. Merebut saham. Aku saja tidak mencari perhitungan denganmu. Bahkan kamu menyetir dengan mabuk dan hampir membunuh kakakmu saja. Aku tidak mempermasalahkan. Tapi sekarang, kamu malah berbalik menfitnahnya. Benar-benar keterlaluan. Jika bukan berkat Victoria, keluarga ini sudah hancur. Ia mempermalukan dirinya sendiri, melepaskan reputasinya dan berusaha keras untuk melindungi hubungan kita dengan keluarga Wollens. Oleh karena itu, Daniel baru mau membantu kita. Sama-sama putriku. Satu tidak henti-hentinya menyebabkan masalah untukku. Satu lagi selalu membantuku membereskan masalah. Jika aku masih tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka sia-sia aku menjadi seorang ayah. Oh, Linda menggamuk. Ia bangun dari lantai dan mengamuk dengan gempar. Kenapa tidak percaya padaku? Kenapa? Semua ini adalah triknya. Dia sekarang mencelakaiku. Kedepannya ia juga akan mencelakaimu. Diam. Johnson menamparnya. Linda ditampar hingga kembali terjatuh ke lantai. Ujung bibirnya mengalirkan darah segar. Ia tercengang setelah ditampar. Sama sekali tidak menduga ayah kesayangannya akan memperlakukannya seperti ini. Victoria terkejut, lalu berbicara dengan bahasa isyarat. Ayah, kenapa kamu menamparkan adik? Ia tidak paham. Kita bisa mengajarinya pelan-pelan. Kamu tidak boleh main tangan. Johnson juga menyadari dirinya telah hilang kendali. Ia agak menyesal. Di saat ini, Victoria maju memapah Linda. Linda menggertakkan gigi dan menamparnya dengan keras. Plak sebuah pukulan keras. Victoria ditampar hingga terjatuh ke lantai. Dalam seketika, ada jejak tangan di wajahnya. Air matanya mengalir keluar. Ia menatap Linda dengan tatapan tak percaya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Sejak awal, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Kamu sangat keterlaluan. Johnson menggertakkan gigi. Melambaikan tangan ingin menamparkan Linda. Tampar. Tampar aku sampai mati. Linda meninggikan wajahnya sambil memelototinya dengan kejam. Setelah aku mati dan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Kamu benar-benar tak tertolong lagi. Johnson menarik kembali tangannya dan menarik Victoria berdiri. Lalu, ia menunjuk Linda sambil memperingatkannya dengan kejam. Jika kamu ingin tinggal di rumah ini, kamu harus menghormati kakakmu. Jika kamu menindasnya lagi, aku akan mengusirmu keluar. Keluar ya keluar. Sejak awal aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Kali ini, Linda benar-benar menyerah. Ia tidak lagi menangis dan meraung seperti tadi, melainkan berusaha berdiri dari lantai dan memerintah pengawalnya. Kita pergi. Pengawal itu masih bengong di tempat, tetapi akhirnya ia mendekat memapah Linda kembali ke kursi roda. Lalu mendorongnya berjalan keluar. Bab 878. Linda, jika kamu pergi sekarang, kedepannya jangan harap bisa kembali. Johnson mengamuk kepada Linda. Di luar sana, banyak musuh. Kamu keluar hanya untuk mencari mati. Aku beritahu kamu, sekarang kamu mengaku salah pada kakakmu. Aku baru akan memberikan satu kali kesempatan lagi. Nona Linda, lebih baik sudahi saja. Pengawal juga berbisik padanya. Benar kata Tuan, sekarang Anda memiliki banyak musuh di luar. Jika keluar dari rumah ini, pasti sangat berbahaya. Anda mengaku salah saja kepada Nona besar. Tinggal di rumah ini, setidaknya akan lebih aman. Tutup mulut kalian. Linda memperingatkan mereka dengan bengis dan menoleh kepala. Berkata kepada Johnson, kamu akan menyesal. Johnson memang agak menyesal.
Ia ingin menahan Linda. Namun Victoria tiba-tiba terjatuh karena lemah ke lantai. Victoria, Johnson memapahnya. Terdengar suara mesin mobil. Kalian sedang apa? Kenapa masih bengong saja? Johnson ikas menegur. Cepat bawa nona kedua kembali. Baiklah, baiklah. Beberapa pelayan keluar mengejarnya. Nona kedua, Tuan ingin Anda kembali. Linda melihat pintu utama. Ayahnya tidak keluar mengejarnya. Ia memejamkan mata dengan putus asa. Lalu bertanya, jalan. Pengawal terpaksa menyetir mobil pergi. Johnson memapah Victoria ke sofa. Lalu buru-buru mengejar keluar. Tetapi mobil Linda sudah pergi jauh. Ia menggosokkan gigi dengan marah. Berkata dengan kesal, sudahlah. Jika kamu menderita di luar, kamu pasti akan kembali. Di luar sedang turun hujan. Seperti hati Linda yang putus asa. Ia sungguh tidak menduga. Ayah kesayangannya tidak percaya padanya dan main tangan terhadapnya. Lebih tidak menduga. Itu yang selalu mengira dirinya pintar. Malah dipermainkan dalam genggaman tangan Victoria. Wanita jalang itu. Sekarang belum menikah dengan keluarga Wallace saja. Victoria sudah berani seangkuh itu. Kedepannya jika sungguh-sungguh menikah dengan Daniel, bukan wanita jalang itu akan semakin merasa berkuasa. Mereka berdua ibu dan anak selalu berebutan di sana sejak kecil. Kedepannya jika Victoria mendapatkan posisi itu, bukankah hal pertama yang dia lakukan adalah tidak akan melepaskannya? Ketika memikirkan ini, Linda segera menghubungi untuk memastikan sesuatu. Paman Marlon, bagaimana keadaan perusahaan? Ada yang membantu kita. Apa? Grup Wallace membantu kita. Mendanai 40 triliun. Baiklah. Setelah menutup telepon, ekspresi Linda semakin kacau. Ia tahu jelas. Keadaan keluarga Wallace sekarang juga sedang tidak begitu baik. Di luar ada grup Moore yang menarget mereka. Di dalam ada Devina yang ingin merebut kekuasaan. Daniel sudah tak punya banyak dana lagi. Di situasi ini pun, ia masih mengeluarkan 40 triliun untuk membantu grup Hilton. Dapat dilihat, ia sungguh-sungguh stres dan bersiap untuk menikah dengan Victoria. Meskipun itu hanya direncanakan dalam jangka waktu tertentu, sudah cukup membuat si Victoria jalang itu bersikap arogan untuk sementara waktu. Hingga waktunya nanti, jika Victoria ingin membunuh dirinya, maka itu akan sangat mudah. Sekarang masih belum mulai saja, ia sudah mencelakainya, diusir oleh ayahnya keluar. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Hilton, semua orang yang disinggung olehnya akan mencarinya untuk balas dendam. Terutama Tracy Moore itu. Dengar-dengar, ia hilang ingatan jadi belum bertindak hingga sekarang. Jika suatu hari ia teringat kejadian 2 tahun lalu, ia pasti akan mencabik-cabik dirinya. Ketika mengingat ini, bulu kuduk Linda bergidik. Tidak bisa duduk menunggu saja. Sekarang satu-satunya orang yang dapat ia cari adalah Devina Wallace. Bagaimanapun juga, dirinya pernah membantu Devina. Sekarang terjadi sesuatu dengannya. Seharusnya Devina akan melindunginya. Tetapi, hari ini ia mendengar kabar bahwa Devina malah mengirim orang untuk menculik 3 anak Daniel dan membunuh orang keluarga Wallace. Orangnya sendiri saja berani dibunuh. Apalagi bidak catur sepertinya. Takutnya sebelum ia mencari Devina, dirinya sudah terbunuh duluan. Bukankah hari ini ia pulang ke rumah karena itu? Tetapi, jika tidak mencari Devina, ia harus mencari siapa? Ketika sedang merenung, Linda mencoba menelepon Daniel. Tepat di saat ini, beberapa mobil bermodifikasi hitam menabrak mobil mereka dengan ganas dari belakang. Linda menoleh ke belakang dan berteriak dengan terkejut. Orang-orang Devina Wallace, cepat lari. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.